Sebab di Perang Teluk 91 Raja Fahad menghubungi 29 kepala negara muslim untuk minta bantuannya, mendampingi, tak satu pun yang bersedia. Kemudian Syiah ingin menarik Saudi ke gelanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi ya dan membagikan ada berita yang terkait masalah Arab Saudi itu ya. Karena apa teman-teman? Ini selalu ditanyakan di kolom komentar bahwasanya itu loh Arab Saudi telah menggagalkan atau mencegat rudal dari Yaman. Tahu nggak teman-teman? Siapa itu Syiah Houthi Yaman? Syiah Houthi Yaman itu adalah pemberontak terhadap pemerintahan Yaman yang sah. Namun sebagian kaum muslimin ini tidak paham ya tentang Syiah Houthi Yaman ini. Syiah Houthi Yaman ini berkonflik dengan pemerintahan Arab Saudi. Ya wajar kan teman-teman, kalau rudal dari Yaman ini ditangkis oleh pemerintah Arab Saudi. Karena apa? Karena melewati udara pemerintah Arab Saudi. Mereka mengklaim mereka itu ingin menyerang Israel yaitu dengan rudal. Namun rudalnya itu melewati udara pemerintah Arab Saudi. Ya jelas ditangkis. Karena pemerintah Arab Saudi itu telah memerangi pemberontak Syiah Houthi yang ada di Yaman karena izin dari pemerintah Yaman yang sah. Kalau misalnya rudal itu jatuh di Saudi, siapa yang dirugikan? Ya, siapa yang dirugikan? Tentu Arab Saudi karena menjaga warganya dari rudal. Jadi teman-teman, kita itu jangan tertipu dengan media-media. Kemudian media ini memojokkan pemerintahan Arab Saudi. Bahwasanya pemerintah Arab Saudi ini keturunan Yahudi lah, bermesra dengan Yahudi lah. Karena apa? Karena rudal Syiah Houthi ini ditangkis oleh pemerintah Arab Saudi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhul Alam, yaitu tentang terkait kenapa Arab Saudi menghalangi rudal Yaman menuju Israel. Nah teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Di antara komentar miring yang kita dengar, misalnya Arab Saudi menghalangi orang Yaman untuk memerangi Israel melalui udaranya. Antum tahu Yaman itu yang punya senjata sekarang siapa? Ya, Syiah. Atau orang Sufi. Dua-duanya pembenci Arab Saudi, orang-orang Wahabi. Iya betul. Dua-duanya pembenci Wahabi. Kalau sempat diizinkan rudal mereka melalui udara Arab Saudi, aman enggak? Enggak aman. Jangan ditembakkannya ke Saudi. Ke Saudi. Iya. Jadi oleh sebab itu sistem pengamanan Saudi, subhanallah, ini juga suatu hal yang patut dicatat. Anti rudal atau senjata anti rudal akurasi paling tinggi itu ada di Arab Saudi. Walaupun yang buatnya bukan mereka. Kalau saya menafsirkannya, kalau negara produsennya ketika menembakkan pakai fire katanya, jadi tidak barokah. Tapi kalau Arab Saudi menembakkan Bismillah ya Allahu Akbar, jelas. Makanya mereka akurasi lebih tinggi dari negara produsen sendiri. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Syiah ingin menarik Saudi ke gelanggang. Sebab seluruh negara yang sekitar Palestina dan Israel itu yang mengitarinya rata-rata adalah orang Syiah. Lebanon orang Syiah. Suriah orang Syiah. Yaman orang Syiah. Jadi kalau mereka ini, Jordan juga masih dendam lama itu masih ada dengan Saudi, karena dulu pendiri Jordan itu adalah Amir Mekah terakhir yang berafiliasi dengan
dengan Turki. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dari mana mereka akan melewati? Pasti melewati salah satu dari negara ini. Betul. Kira-kira ada izin atau tidak? Ada izin tidak pesawat tempurnya bisa melewati atau pasukan daratnya melewati wilayah-wilayah tersebut? Kalau tidak ada izin, dilewati juga akan terlibat konflik. Akhirnya mereka nanti ditembak oleh orang Suria, kacau. Berapa dengan Suria? Tembak nanti oleh orang Lebanon, kacau pula dengan Lebanon. Tembak, akhirnya Saudi punya musuh banyak. Ini jangan-jangan strategi Abu Jahal dulu. Nah, teman-teman ya, kita stop dulu ya. Nah, begitulah ya teman-teman. Karena apa? Dari dulu orang-orang Syiah Rafidhah ini kita sudah tahu mereka ini sangat licik sekali. Mereka ini pintar bertakiyah dan mereka ini juga pengkhianat. Maka dari itu teman-teman, kita ini yang tidak tahu tentang negara Arab Saudi, kenapa negara Arab Saudi ini tidak menyerang ataupun menurunkan tentaranya di Palestina. Nah, jadi teman-teman, Arab Saudi itu sudah memikirkan hal semacam itu yang akan terjadi. Karena sikap Arab Saudi ini sangat berhati-hati. Karena Arab Saudi ini dikelilingi negara-negara yang dikendalikan oleh Syiah Iran. Misal seperti Yaman. Yaman di situ ada bonekanya Syiah Iran, yaitu adalah Syiah Houthi. Ini adalah kelompok pemberontak, teman-teman. Jadi jangan disalahpahami. Wah, Yaman aja menolong Palestina ya. Namun semestinya Syiah Houthi Yaman ini ya, ini adalah musuh Arab Saudi. Dan Syiah Houthi Yaman ini adalah anak didikan dari Syiah Iran. Nah, lalu kemudian ada yang namanya Lebanon. Ini adalah anak didikan dari Syiah Iran juga, yaitu Hizbullah. Mereka mengklaim Hizbullah, namun kita mengatakan mereka itu bukan Hizbullah, namun Hizbullah. Maka dari itu teman-teman, kerajaan Arab Saudi itu sangat berhati-hati ya, dan perhitungan di Suriah juga ada Syiah, namun Syiahnya ini walaupun berbeda dengan Syiah Rafidhah, tapi hakikatnya mereka ini sama. Dan kemudian di Jordan ya, Jordan juga seperti yang beliau Ustadz Dr. Dasman tadi ucapkan ya, itu juga agak sedikit ada dendam dengan pemerintahan Arab Saudi. Maka dari itu teman-teman ya, kita itu yang tidak ngerti dengan pemerintahan Arab Saudi ya. Bahkan kita ini diam saja ya. Seperti media-media itu sangat gencar sekali ya memberitakan berita-berita yang memojokkan pemerintahan Arab Saudi. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjutkan ya. Nabi di malam akan hijrah, maka ikut rapat iblis, ikut rapat. Tapi iblis kalah berpendapat oleh Abu Jahal. Abu Jahal lebih hebat dari iblis dalam berbuat makar. Diakui oleh iblis sendiri. Hadzal huwa ra'yu. Ini pendapat yang paling bagus. Apa itu? Abu Jahal mengusulkan kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang tangkas menggunakan senjata. Lalu mereka nanti membunuh serentak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Ya, tentunya tidak paham militer. Habis itu berkomentar tentang militer. Hasilnya apa? Kalau mereka serentak membunuh Nabi, apa hasilnya? Ketika mereka ramai-ramai, tentu masing-masing mereka ada kabilah pembelanya. Maka orang Bani Hashim takkan mampu menghadapi seluruh kabilah Arab. Nah, teman-teman, sebagaimana seperti pemerintahan Arab Saudi ya, misalnya kalau mau membantu, otomatis kan seperti yang ada di kisahnya Nabi SAW itu ya, dikeroyok nanti akhirnya. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi ini ya mengambil mengambil langkah yang bijak untuk menangani Palestina ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Akhirnya apa terjadi? Mereka siap menerima tebusan. Nah sekarang kalau sempat Saudi menyerang lalu melewati wilayah Syiah, wilayah Houthi, wilayah orang Iran, apa yang terjadi? Nanti Saudi dikeroyok ramai-ramai
Dan orang Indonesia lepas tangan, orang Mesir tidak mau ikut dan sebagainya. Azab Saudi, akhirnya dua tanah suci Makkah dan Madinah lepas. Nah, mana lebih berharga, Makkah Madinah atau Masjidil Aqsa? Kalau antum di posisi Raja Arab Saudi hari ini, demi Al-Aqsa antum tinggalkan Al-Haramain Syarifain, gitu? Tidak. Maka mengamankan Masjid Haram, Masjid Nabawi jauh lebih hebat daripada menyelamatkan Al-Aqsa. Jadi pertimbangan politisnya sudah benar, pertimbangan militernya sudah tepat. Karena apa? Umat Islam tak akan ada yang bisa diharap untuk saat ini secara level pemerintah. Untuk saat sebab di Perang Teluk 91, Raja Fahad menghubungi 29 kepala negara Muslim untuk minta bantuannya, mendampingi, tak satu pun yang bersedia. Tuh kan? Sekiranya Sultan sudah paham ya? Sudah paham? Kalau sudah gelanggang perang dibuka, susah ditutup. Kecuali campur tangan dunia internasional. Dunia internasional siapa yang dimenangkannya? Tonton, karena biasa nonton sinetron, akhirnya terpengaruh oleh permainan sandiwara. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah pemerintahan Arab Saudi yang menembak jatuh rudal Syiah Houthi Yaman karena telah melewati ruang udara pemerintahan Arab Saudi. Ya, mereka ini beralasan ya itu mengirimkan rudal untuk menyerang tentara Zionis. Namun Syiah Houthi ini ya pernah berkonflik dengan pemerintahan Arab Saudi dan pernah melakukan peperangan. Dan kita sudah tahu sendiri kan ya, Syiah Houthi ini adalah kelompok pemberontak pemerintah Yaman yang sah. Kalau pemerintah Yaman itu sudah jelas mereka ini ya berteman baik dengan pemerintahan Arab Saudi, yaitu dengan Raja Saudi. Namun kalau pemberontak Syiah Houthi ini ya ini memberontak ingin menggulingkan pemerintahan Yaman. Mereka ini ingin memimpin pemerintahan Yaman. Kita sudah tahu sendiri kan bagaimana orang-orang Syiah ini ya maupun Syiah Houthi lah. Mereka ini sama pemikirannya, yaitu mereka ini sering menggulingkan pemerintahan karena pemerintahan selain dari kelompok mereka itu tidak sah. Itulah ideologi mereka ini adalah ideologi yang sangat berbahaya. Di mana-mana kalau ada Syiah ya, Syiah Rafidhah ataupun Syiah yang lain lah, itu otomatis tidak akan aman di suatu negara. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai ya tertipu dengan taktik-taktik kelicikan mereka. Karena apa? Karena mereka ini sejak dari dulu mereka ini adalah dikenal sebagai pengkhianat ahlu sunnah. Nah teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ini adalah peringatan buat kaum muslimin. Jangan sampai kita ini terjebak yaitu dengan jebakan-jebakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhut Ta'ala, dan saya juga tidak terlalu banyak untuk menjelaskan karena itu sudah jelas ya teman-teman. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.